Terus dan segenap dari para alim ulama yang hadir bersama kita yang mohon maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Wabil khusus kepada Sahibul Bait Al-Habib Abdul Hakim Maula Khairan dan segenap jamaah Majlis Al-Hakim yang insyaallah kita semua selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bangun dari majlis ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Segala urusan kita dikasih kemudahan oleh Allah. Yang sakit insyaallah diberi kesembuhan. Keluarga kita yang sudah wafat insyaallah mendapatkan ampunan. Dan kita akan berkumpul selalu bersama Nabi Muhammad di akhirat kelak di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau bicara tentang Isra dan Mi'raj, maka perlu kita pahami bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj bukan perjalanan yang biasa, tapi perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang tidak diberikan kepada makhluk manapun yang diciptakan Allah. Tidaklah manusia, tidaklah jin, bahkan malaikat melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, melainkan hanya dikhususkan buat Nabi besar Muhammad. Manusia yang diagungkan Allah, manusia yang dimuliakan Allah. Hingga Allah menjelaskan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dalam suratul Isra, Allah mengawali ini surah dengan kalimat tasbih. Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah nyatakan ayat ahbab. Dalam ayat tersebut Allah nyatakan dengan kalimat tasbih. Yang mana kalimat tasbih ini Bapak dan Ibu sekalian itu mengandung isyarat, mengandung makna dan hikmah. Bahwasanya seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, hai umatnya Nabi Muhammad, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj bukan perjalanan yang sepele, tapi perjalanan yang sangat menakjubkan. Sebab hadirin, kalimat tasbih yang biasa kita baca, kita sering mengucapkan kalimat subhanallah, yang mana kalimat tasbih ini Pak, itu memang bagian daripada zikir kepada Allah, cuma kegunaannya untuk melihat hal yang menakjubkan, untuk mengagumi akan sesuatu, maka yang pantas diucapkan adalah kalimat tasbih. Seperti kita melihat hal yang indah, kita akan mengatakan subhanallah, betapa indahnya, subhanallah, betapa hebatnya. Maka kalimat tasbih digunakan untuk menentukan atau mengekspresikan perkara yang menakjubkan di hadapan kita. Adapun zikir yang lain juga punya fungsi yang berbeda. Contoh, kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah, biasa kita ucapkan kalau kita lagi senang, lagi bahagia, dapat rezeki, yang kita ucapkan alhamdulillah. Kalau lagi ingat dosa, yang kita baca istighfar. Kita bilang astagfirullah, dosa saya banyak. Artinya apa hadirin? Setiap zikir itu punya fungsi yang berbeda-beda. Gak mungkin dong orang kalau lagi senang, lagi dapat rezeki, bisnis lancar, dagangan laku, yang dibaca istighfar. Salah besar. Astagfirullah, dagangan saat ini laku semua. Ada salah. Niatnya baik, cuman salah hadirin. Atau orang ingat dosa yang dibaca alhamdulillah, coba bayangin. Malam-malam nangis-nangis munajat sama Allah, alhamdulillah, dosa banyak. Salah. Zikir boleh zikir, tapi kan punya fungsi yang beda-beda. Amin. Maka di sini kalimat tasbih itu digunakan untuk hal yang menakjubkan. Maka kalau dinyatakan menakjubkan, perlu kita pahami. Kalau menakjubkan itu berarti Nabi Muhammad Pak melakukan Isra Mi'raj bukan cuma roh doang, tapi ruh plus jasad. Ruh dan jasad yang berangkat Pak. Bukan cuma ruh. Kadang-kadang orang zaman sekarang mengatakan, saya sih terus terang, Isra Mi'raj itu kayaknya nggak mungkin dengan jasad. Secara logika nggak mungkin Pak. Kalau bicara tentang masalah akal dan logika,
diiring dulu kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya dari Nabi Muhammad enggak perlu pakai logika hadirin. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad tidaklah berucap melainkan itu wahyu dari Allah. Jadi enggak mungkin kalau kita dahulukan akal kita, sebab masalah Isra Mi'raj diukur bukan dengan akal tapi dengan iman. Ini ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang namanya amrun ta'abbudi. Ada ibadah ma'qulun bil makna. Ibadah itu ada yang amrun ta'abbudi, artinya kita wajib percaya, wajib jalankan walaupun secara logika enggak masuk. Walaupun secara akal itu enggak masuk hadirin. Tapi selagi perintah dari Allah jalanin aja udah. Selagi Nabi Muhammad mengajarkan itu, ya laksanakan walaupun secara logika enggak ketemu, Pak. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana din birra'i, la kana asfalul khuffi aula bi masjidin a'la." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu semuanya bisa diukur dengan akal kita, bisa dinalar dengan logika kita, maka mengusap khuffain itu bagian bawahnya bukan bagian atasnya. Kira-kira pada ngerti khuffain nggak semuanya? Khuffain itu Pak, buang nih, dia itu seperti alas kaki atau sepatu yang menutupi sampai di atas mata kaki kita hadirin. Biasanya terbuat dari kulit. Yang mana ini khuffain adalah kegunaannya sebagai pengganti basuh kaki ketika berwudu. Jadi kalau orang berwudu, kalau lihat di sana, di Arab sana, di Yaman, di Saudi atau dimanapun hadirin, itu kalau dia musim dingin kayak sekarang Pak, itu dinginnya nusuk tulang sampai tuh telapak kaki seseorang tuh bakal pecah-pecah berdarah. Maka mereka untuk menghindari itu pakai alas kaki, pakai sepatu tersebut, khuffain tersebut untuk bisa menjaga biar kaki tidak berdarah. Nah, di dalam syariat Islam, khuffain itu hadirin hadirat diriwayatkan lebih daripada 60 sahabat meriwayatkan hadis tentang khuffain. Bisa dibilang nih balan ilhamah dan atawatur sampai hadis mutawatir tuh masalah khuffain. Cuman memang kita orang Purwakarta jarang pakai khuffain, betul. Kadang-kadang mungkin dia juga nggak pernah. Hadirin, kalau mau tahu khuffain kayak apa, itu kayak sepatu butut. Sepatu butut kita lihat nutupin kayak begitu. Cuman kalau sepatu butut kan terbuat dari karet. Kalau khuffain terbuat dari kulit, hadirin. Nah ini masalah khuffain itu kegunaannya tadi sebagai pengganti basuh kaki ketika berwudu. Jadi kalau orang pengen pakai khuffain, dia wudu dulu secara sempurna. Begitu dia sempurna, baru pakai sepatu khuffain. Nanti kalau dia batal, pengen berwudu lagi, maka berwudu layaknya seperti biasa, cuma giliran basuh kaki nggak perlu dicopot khuffain. Sepatu nggak usah dicopot, cukup ambil air, usap bagian atasnya. Sekarang kalau kita gunakan ini dengan akal kita, kata Sayyidina Ali, kenapa diusap yang atas, kenapa enggak yang bawah? Kan yang kotor yang bawah sebagai alas yang diinjak. Tapi kenapa yang usap di atas? Kalau usap di bawah enggak sah. Tapi usap atas baru sah khuffainnya. Maka di sini kata Sayyidina Ali, kalau agama diukur pakai logika dan diukur dengan akal, maka mengusap bagian khuffain lebih cocok dibandingkan usap atas. Tapi enggak, usap bawah enggak sah, usap atas yang sah. Contoh lain tentang perkara amrun ta'abbudi. Nabi menyatakan innamal hajju arafah. Haji itu Bapak Ibu sekalian, rukun yang paling intinya dia wukuf di Arafah. Sebab wukuf di Arafah waktunya singkat. Tanggal 9 setelah zuhur, 9 Dzulhijjah ba'da zuhur, tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya sampai 24 jam. Itu kalau orang Bapak Ibu sekalian udah niat ihram haji, cuman dia nggak wukuf di Arafah, maka haji nggak sah. Tapi kalau rukun-rukun haji yang lain seperti tawaf, sa'i, atau gunting rambut, itu berlaku seumur hidup.
Arti kalau ada orang nih pergi haji lupa tawaf ifadah, habis wukuf gunting rambut pulang ke Indonesia. Karena Philip lagi buru-buru banyak bisnis, lupa tawaf ifadah. Itu hajinya Pak hajinya gantung satu nggak sampai dia pergi haji lagi atau pergi lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Berlaku walaupun setahun ke depan, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun berikutnya, sampai digugurkan untuk tawaf ifadah, gugur haji-hajinya, sah hajinya dia haji. Waktunya panjang Pak, seumur hidup. Sa'i begitu juga, tapi kalau wukuf di Arafah waktunya singkat. Pernah kejadian pada saat Hajjatul Wada, waktu Rasulullah sampai di Mina, waktu Nabi tahalul gunting rambutnya, hadirin mencukur rambutnya beliau. Di kejauhan datang satu orang naik kuda dengan pakaian ihramnya. Begitu sampai ke Nabi Muhammad, dia bilang alhamdulillah hajjai ma'a Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kenapa saya berhasil pergi haji sama Rasulullah. Tapi waktu nengok nanya pada orang, ente dari mana? Anak dia dari Yaman ya Rasulullah, saya datang dari Yaman. Dan Nabi, ente hukum di Arafah nggak? Bilang ya nggak sempat ya Nabi. Saya nggak sempat pergi hukum di Arafah. Kenapa buru-buru ngejar ente ke Mina? Dan Nabi kalau begitu ente nggak pergi haji ya saudara. Mau datang dari Yaman, mau naik kuda, mau jalan kaki, nggak hukum nggak sah. Makanya hadirin hadirat, Nabi menyatakan innamal hajju Arafah. Haji itu tergantung hukum atau enggak di Arafah hadirin. Nah subhanallah, kalau kita pahami, kita telusuri hadirin, itu kan rukun utamanya haji berarti hukum di Arafah. Tapi tahu nggak, hukum di Arafah itu nggak butuh 1 jam. Walaupun cuma sesaat, dia ada ala qadri tumanina. Kita masuk ke Arafah sesaat, keluar gugur tubuh hajibahnya hadirin. Saat boleh hukum di Arafah. Makanya kalau bapak ibu punya kesempatan pergi haji ke Baitillahil Haram, itu waktu hukum di Arafah, itu mobil ambulan itu ngantri Pak. Kenapa? Bawa pasien orang-orang yang udah ihram, cuma belum sempat hukum keburu sakit. Maka pihak kerajaan Saudi itu orang-orang yang sakit dinaikin ke mobil ambulan, dibawa tuh kemana? Ke Arafah. Begitu waktu masuk hukum di Arafah, dibawa mobilnya ambulan ke dalam, sesaat balik lagi Pak ke rumah sakit. Buat apa? Cuma buat kumpulin hukum di Arafah. Makanya kalau kita ukur pakai logika, mesti kan kalau rukun yang paling penting lamaan dikit kan 1 jam gitu. Ya Allah kayak sholat deh 5 menit, ternyata enggak, cuma ziyadah laga dan tumanina. Kalau tumanina kayak orang baca subhanallah. Itu kalau baca subhanallah berapa detik? 1 detik, 2 detik deh, cukup untuk dihukum di Arafah. Dan juga perlu kita pahami dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kata Nabi, lawala kalb fi ya hadikum falyaksil hasab amarat ihdahun nabiyurah. Kata Nabi, kalau seekor anjing meneteskan air liurnya di wadah milik kalian, maka basuhlah wadah tersebut 7 kali, salah satunya campur pakai tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini khususnya kaum ibu saya mau tanya, Bu, kalau nyuci baju pakai tanah makin bersih makin kotor? Kita sepakat hadirin, mencuci menggunakan tanah bukan makin bersih, tapi makin nambahkan noda dan makin kotor. Tapi Nabi katakan itu hadirin. Subhanallah, ada kelompok orang-orang orientalis yang mana mereka ini mengkaji akan budaya Arab, mengkaji daripada sejarah Arab khususnya yang dilakukan di masa Nabi Muhammad. Ada mereka yang memang tujuannya cuma sekedar nambah ilmu, ada sebagian untuk mencari kekurangan dan kesalahan Nabi Muhammad yang bisa dijatuhkan depan umum. Subhanallah, ini orang-orang orientalis ini hadirin, ketika membaca di hadis mereka pun langsung bingung.